Saya amat bertuah pada hari ini dapat bertemu dengan Cik Mak Nur, ya, M Nur, Ya. yang begitu lama mengenali Desa Wiraya dan terlibat secara langsung, salah seorang yang survive ataupun terselamat dari tsunami 2004. Ketika itu Pak Cik M Nur sebagai apa ya ketika tsunami 2004 itu? Ya, 2004 itu saya sudah menjadi kalau dalam bahasa Indonesia itu PJ, pejabat kecil, kepala desa, pejabat masih. Orang Malaysia panggil ketua kampung lah. Ketua kampung. Ya. Ya. Terus pada saat itu terjadi tsunami, saya bersama keluarga. Kebetulan tinggal di jalan lintas Banda Aceh Melabuh nih. Di Kampung Wiraya ini, pas di depan SMU Negeri Longa. Ya. Saat itu saya hanya setelah terjadinya gempa, banyak orang-orang pada saat gempa itu tidak bisa berdiri. Semua dalam posisi kalau berdiri itu pening karena kencang. Terus duduk semua, berjongkok di tanah. Sebentar, sudah selesai gempa, kita bersebar lagi masing-masing, seperti tidak akan terjadi sesuatu lagi. Terus tiba-tiba ada orang yang dari pinggir pantai. Pada saat itu kan hari Minggu, banyak ada hari libur. Orang-orang ada yang ke pantai, mengunjungi pantai, refreshing ya, itu healing. Terus mereka pulang pakai kendaraan, menyampaikan berita. Ada satu kelompok yang pulang menyampaikan berita air laut kering, surut. Ada kelompok satu. Kelompok selanjutnya pulang air laut naik. Itu kita sudah tidak bisa membayangkan air laut naik. Apa yang naik air laut? Air laut setinggi mana naik? Terus orang semua berlarian dari arah yang sama, dari arah laut ini orang berlarian semua mau ke arah mencari daratan lebih tinggi. Saya sempat berangkat dengan keluarga menggunakan sepeda motor. Istri, anak 2 orang berangkat. Langsung berjalan, waktu mau jalan hanya melihat ke belakang sebentar. Apa yang terjadi di belakang itu? Rupanya saya seperti melihat awan hitam aja. Padahal pada saat itu terang. Suasana pada hari itu pagi terang. Tapi saya melihat awan hitam. Oh, apakah ini yang namanya air laut naik? Lari terus. Pada saat lari itu, pas ada di simpang kampung itu, orang sudah bertabrakan. Mau buru-buru sama-sama mau mencari tempat yang lebih nyaman. Brung tabrak. Kita di antara yang sepeda itulah melaju dengan pelan, melaju, terus melewati tabrakan-tabrakan kecelakaan besar itu. Saya lewat. Pas lewat, terus sampai ke daerah Braden, mau dekat rumah pahlawan Cuk Nyadin. Ya, sampai situ ada gunung ya. Tinggi sedikit. Ada gunung itu, sebelah kanannya gunung. Terus saya jalan situ, begitu sudah sampai ke perumahan Cuk Nyadin itu ada arah yang berlawanan. Rupanya air dari depan ada juga. Sudah dari depan, orang balik arah itu tabrakan dahsyat juga. Bertemu lagi tabrakan kencang, buang tabrakan itu meninggal, ada yang meninggal berjerit-jerit. Orang sudah di jalan. Di antara itu saya melewati terus menuju ke arah gunung. Sampai saya ke gunung itu bersama keluarga. Anak-anak terus di atas di peluk ini berdua, karena ada ketinggian begini, istri turun mendorong sampai ke atas. Mungkin tidak sampai 5 menit di atas itu, saya sudah mendengar orang menjerit di bawah itu, sudah minta tolong.
tolong. Sekitar 30 menit sudah ada jenazah yang diangkat. Dari air yang ada itu ada Air sudah surut. belum surut, masih baru ini, masih baru mana, ya. tapi masih Sudah ada jenazah. ya sudah ada sekitar 20 menit sudah ada jenazah yang diangkat ke darat sama warga di sekitar itu. Terus sampai siang. Itu sampai siang pada saat itu makanan yang ada di tempat kita di atas itu, makanan yang ada orang yang manjat kelapa. Manjat kelapa, dia petik buah kelapa itu. Ada yang makan isinya, ada yang makan itunya apa kelapa muda itu Ya, makan isinya. bukan isi itunya. Tempurungnya. Tempurungnya Yang makan, masih masih lembut. Makan. Itu makan siang. Terpenuhilah makanan siang itu. Terus ada lagi karena airnya dibawa ke arah ini kan banyak kios-kios yang rusak. Habis itu rupanya makanan-makanan itu Ya. tersebar di pinggir gunung itu semua. Kalau ada biskuit, ada Indomie, ada minuman kaleng itu terapung semua dikutip. Ikuti. Ada warga-warga itu kutip, dilihat anak-anak yang sudah agak sekarat diberikan Ya. sama warga yang sama-sama korban pada saat itu. Jadi Pak Imnur, selepas lihat semua reda, airnya sudah surut, apa yang dilihat? Berapa persen, bagaimana kampung Wiraya dan berapa korban dari penduduk Wiraya? Pada saat hari pertama itu saya belum sampai ke kampung karena jaraknya sekitar 5 km tuh saya ke gunung itu. Jadi malam pertama itu tetap di gunung. Masih trauma. Masih di gunung, belum bisa kemana-mana nih, belum tahu mau kemana. Karena semuanya masih dalam suasana, airnya belum surut. 1 hari surut airnya. Ya, jadi dia di gunung itu makanan siangnya buah pisang, Ya. dibakar. Di situ ada di kebun-kebun orang, ambil, dibakar. Pagi bakar juga, sorenya saya bergerak ke arah Kedebing namanya itu ya, ke masjid. Masjid ada dari sini ada ke Kedebing namanya itu, ada masjid. Di situ bertemulah kembali dengan banyak orang-orang kita yang di Wiraya itu, ada yang sudah meninggal katanya saudara kita sudah. Bagaimana kondisi desa? Sudah habis Pak katanya. Sudah tidak ada lagi desa kita. Sudah rata dengan tanah semua. Ada beberapa rumah yang tinggi-tinggi yang tidak roboh. Udah itu ada yang tertimbun beberapa rumah, ada juga beberapa rumah yang tertimbun tidak dengan bangunan-bangunan yang lain. Ya, lain. Jadi banyak orang jenazah itu ditemukan di dalam runtuhan. Udah tidak, itu ada yang patah, ada yang macam-macam tuh kan. Udah itu kita berada di masjid, kumpul di masjid, semua masjid yang dikumpul itu masih bantuannya antara keluarga ini masih antara keluarga. Udah itu karena pada saat hari kelima itu ada isu bahwa ini akan menjadi wabah penyakit. Betul. Karena banyak kali mayat-mayat yang bergelimpangan itu belum diangkut. Nanti lingkungannya atau udaranya akan menjadi kotor, sehingga resah. Dengan isu itu resah semua. Jadi ada orang mau bergerak lagi, mau lari ke tempat yang lebih nyaman, yang jauh dari area tsunami itu. Ada yang ke Janto sana, ke pusat ibu kota, jauh itu, dari sini sekitar 50 km ke sana. Ada yang mencari ke rumah keluarga yang tidak ada kena tsunami di Banda Aceh, di daerah Mati sana. Ada yang kumpul di daerah dekat tentara, jadi untuk mendapat bantuan lebih cepat. Udah bersebar semua. Ada yang di Kedebing, tiba-tiba hari keberapa itu sudah dengar ini Pak, ada yang datang tamu dari Malaysia. Belum kenal nih. Belum. Pak Imnur boleh di mana? Saya di Janto. Membawa warga ini di Janto. Ini ada mau ketemu Bapak. Boleh. Saya nanti ada kembali. Begitu
balik ketemu pertama dengan tim ini kita mau mau bantu mau tenda untuk penginapan di mana warga kita satukan, cari satu lokasi. Karena saya ada tugas di Janto, saya kasih ke Pak Lahmudin. Pak Lahmudin sebagai ketua posko masyarakat Wiraya. Itu ceritanya. Ceritanya. Jadi Pak Padu saya bermula itu dia tidak banyak orang. Ya. Dia orang pada saya itu mungkin ada 80-an, saya ada 200-an. Bagi dua. Yang ada lagi yang 50-an tersebar dan itu tidak terkoordinir. Terus ini Mercy sangat serius, dia cari lahan. Ya. Wah, Bahan binaan. lahan untuk tempat binaan. Tenda. Tenda-tenda itu. Tidak lama, dalam waktu mungkin 1 bulan itu dia sudah dapat lahan. Ada pohon-pohon kelapa orang ditebang untuk dirikan kebun itu dibersihkan. Pohon kelapa ada sensor sudah, serius sekali ini. Apa Malaysia katanya. Orang Mercy Malaysia. Waktu kita cakap kan ada NGO lain kan tidak bisa bahasa itu, ini agak nyambung. Mudah. Jelas jalan terus nih. Paham jalan terus. Terus mereka buat tenda besar, berapa biji, sudah berapa warga yang dulu di masjid sudah dipindahkan ke situ. Ditambah lagi tendanya, ditambah lagi tenda-tenda yang besar ini. Terus selanjutnya didata orang berapa, datanglah tenda yang sangat spesifik itu. Spesifik Mercy. Itu tenda putih. Itu kalau lihat tenda itu di mana-mana itu Mercy punya. Tidak ada orang lain pakai tenda yang mesti bilang itu tenda Mercy. Pak Nur, apa pengajaran dari peristiwa tsunami untuk Pak Nur dan juga warga Aceh? Pelajaran yang pertama itu kalau dari segi pribadi memang itu kita tidak sanggup memikirkan akan terjadi dahsyatnya peristiwa itu, tidak sanggup kita pikirkan, dan kita pada saat itu memang tidak ada persiapan, tidak ada pernah mendengar dan tidak pernah terbayangkan bahwa ada peristiwa sebesar itu. Sepertinya memang banyak orang pada saat itu sudah menyatakan itu sudah kiamat. Ini sudah selesai dunia ini. Ternyata itu adalah musibah yang tertimpa untuk wilayah yang berdekatan dengan pantai Aceh. Jadi pelajarannya itu apa ya kita sampaikan ya? Karena itu nggak bisa kita persiapkan apa-apa itu. Kalaupun ada sekarang kita persiapkan itu adalah fasilitas misalnya pada saat kejadian itu kita harus punya akses yang jangan sempit, untuk lari itu yang ada. Tapi setelah kejadian itu memang harus mental. Kalau karena kebersamaannya kuat, kemudian kuat, kemudian kita ada seperti tempat yang kita mengadu, berlindung, bahwa ini sesuatu menurut agama kita itu ada ujian, yang ujian ini datangnya dari Allah. Allah Ta'ala tidak mungkin kita berontak, tidak mungkin kita mengalah, terus kita harus menjalani dan meminta kepada yang sudah meninggal itu, ada yang menyampaikan itu orang itu syahid, dan kita harus mendoakan, dan kepada yang saudara-saudara kita yang tersimpa ada musibah, misalnya cacat dan segala macam, itu alhamdulillah karena datangnya pertolongan cepat, sepertinya kita ini menyatu seluruh masyarakat ini dalam hal musibah ini. Jadi tidak ada yang berita orang sampai frustasi. Tidak pernah kita dengar. Akibat musibah tsunami ini ada orang sampai frustasi. Bagaimana kita mengingati mereka yang terkorban, termasuk ahli keluarga yang paling dekat bagi M. Nur? Ya, yang saya keluarga inti yang korban itu ayah, ibu, kakak dan adik. Semua itu sudah
korban sampai sekarang kita tidak ketemukan jasadnya, dan juga tidak ada tempat dimakamkan untuk berziarah. Tidak tahu di mana kuburnya itu dimakamkan. Tentunya Ramai lagi warga kampung Wiraya juga ya. ya Wiraya juga. Anak-anak buah Emnor tu. Ya, pada saat itu banyak yang korban, ada yang ditemukan dan juga ada yang tidak ditemukan. Kita ada beberapa tempat pemakaman tsunami ya, massal itu tersebar semua. Ada yang sampai sekarang juga tidak ditemukan korbannya. Semua itu kita peringati seperti saat ini. Nanti ada semacam tahunan untuk mengingatkan. Kita ada doa bersama dilakukan, juga berziarah, biarpun tidak ada kuburannya, tapi beberapa tempat tsunami ini kita ziarahi, kita anggap pasti ada di salah satu itu, kita datang untuk menziarahinya. Alhamdulillah ya, semangat kebersamaan itulah yang membuat namanya bertahan bangkit semula. Apalagi pada saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa bantuan. Kita mau kemana pada saat itu, mau mencari nafkah pun tidak ada tempat. Maka hanya tahun pertama kedua itu hanya yang ada hanya bantuan. Alhamdulillah kami perlahan bangkit bersama Mercy. Ya, didampingi Mercy. Bangkit ini didampingi Mercy lama. Mungkin Mercy mendampingi mungkin dah sampai 1 tahun kali ya. Karena dia bangun rumah dari mula dari asas. Oh, udah tu kenapa yang pertama kali bisa buat rumah di situ adalah Mercy. Mercy yang buat. Karena orang lain tidak berani. Masih menilai blueprint namanya. Tidak boleh dari laut sekian kilometer, nanti dia kena ini lagi, dia tidak boleh bangun. Mercy mengajak orang UN, kumpul orang UN, buat meeting, adukan dengan warga, tanya sama warga ni apa mereka mau pulang ke tempat semula atau pindah ke tempat lain, ke tempat yang baru, cari lokasi, tempat relokasi lah. Nah, tidak lagi pulang sini. Pada saat itu jawab warga, mewakili saya disampaikan bahwa orang kita Wiraya ini mau pulang ke tempat semula. Didengar orang UN, sudah? Okey. Kalau begitu keputusannya, silakan. Buat terus. Silakan. Langsung. Data. Di mana letak rumah, bawa bahan, laju. Orang lain belum masih tenda tu sampai 1 tahun lebih. Kami 1 tahun tu sudah di kampung. Orang masih masih tenda. Jasa Mercy Malaysia amat besar kepada warga. Ya, besar sekali. Itu pertama mental, menguatkan kembali mental masyarakat untuk kembali ke tempat semula. Itu yang tidak terbayangkan orang, dengan pemikiran bahwa tsunami itu adalah cobaan. Kalau Allah mau coba kapan saja, tidak mesti nunggu 1-2 hari ini, tidak. Kalau kita mau pulang ya, kepingin pulang, kami akan bantu, bantu jalan, dia bantu rumah, datang ibu apa tu? Datang Ibu Jamilah sedang bangun, baru letak, datang, ini ayah bangun, datang. Udah tu datang lagi waktu mau pindah ke kampung, datang lagi Mahathir, datang ke tenda, datang Mahathir, berkunjung melihat warga yang akan mau dipindahkan ini ke rumah baru, datang. Jadi yang pengungsi lain belum sampai 1 tahun kami sudah pulang kampung, istilahnya sudah di tempat masing-masing. Yang lain masih di tenda. Itu kami sangat bersyukur karena komunikasinya amat baik. Ya. Terima kasih Pak Emnor, salah seorang yang terselamat dari bencana tsunami pada 2004. Apatah lagi Pak Cik Emnor sebagai ketua kampung di
di Desa Wiraya yang menjadi keluarga angkat ataupun kampung angkat bagi Mercy Malaysia, dan kami amat bertuah dapat bertemu semula dengan Pak Cik M. Nur yang kita akan melihat bagaimana masyarakat Aceh bangkit segera dari bencana seperti tsunami yang mereka lalui 20 tahun lalu. Ya, baik. 20 tahun tsunami Aceh yang hari ini kita akan rayakan di tanggal 26 Desember nanti merupakan suatu momentum yang sangat penting di mana rakyat Aceh khususnya dan umumnya dan juga terkhusus SMA 1 Lok di masa itu 26 Desember 2004 pernah mengalami kehancuran total. Dan juga banyak mengalami korban jiwa, tidak hanya nyawa tapi juga sarana prasarana, sehingga hari ini kita wajib hari ini ataupun perlu mengingat kembali sejarah yang memang tidak bisa kita lupakan di 20 tahun silam itu. Bagi saya yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana peristiwa itu berlangsung, di mana saya masih teringat sekali peristiwa gempa itu karena saya mengalami sendiri, di mana rumah saya hanya berjarak 150 meter dari bibir pantai. Saya bisa melihat liukan daripada pohon kelapa yang saya konotasikan sebagai coconut dancing, karena di sekitar rumah saya itu banyak coconut kelapa sehingga dia meliuk seperti penari hari itu. Dan juga yang tidak saya lupakan bagaimana air yang hari itu sudah di depan mata saya hanya berjarak 75 meter dari rumah ibu saya. Namun Allah berikan saya masih kehidupan di masa ini, sehingga saya berpikir bahwa dengan diberikan kehidupan oleh Allah itu saya harus berbuat sesuatu, tidak hanya pada diri saya tapi juga pada institusi pendidikan hari ini dan juga bagi bangsa dan negara saya. Ada ahli keluarga ibu yang korban? Secara keluarga kandung, alhamdulillah kita selamat semua karena pada saat itu kita ada sepeda motor sehingga kita bisa lari. Namun dari pihak sepupu dan juga kerabat dekat lainnya itu banyak korban. Karena apa? Karena rumah kita itu memang jarak sangat dekat dengan bibir pantai. Ibu mengungkap tentang pentingnya pendidikan. Jadi apabila Mercy Malaysia datang menghulurkan tangan untuk membina semula sekolah di Lok Nga ini dari kemusnahan total, apa yang terfikir di benak fikiran ibu bahawa kemanusiaan itu penting tetapi pendidikan itu lebih penting untuk terus hidup semula, ya? Ya, betul. Pada saat terjadi tsunami pada 20 tahun silam itu, kami yang pertama sangat apresiasi dulu kepada bantuan internasional, itu bagian dari kemanusiaan. Dan saya termasuk salah satu orang yang hari ini bangkit kembali, dan saya pernah hari ini menjadi ikut dari misi kemanusiaan yang saya ikut di pemerintah Jerman, karena saya adalah salah satu alumni dari Siah Kuala di Fakultas MIPA Biologi, sehingga saya melakukan suatu kerja di laboratorium sebagai water analysis control. Nah, pada saat itu saya harus mencari merecovery untuk trauma saya, sehingga saya bergabung di situ selama 2 tahun. Namun ketika panggilan daripada Ibu Pertiwi saya, khususnya pemerintah Aceh dan Indonesia, menjadi seorang guru, di situ saya memilih hari ini menjadi pendidik. Kenapa hari ini pendidik? Karena hari ini dengan adanya guru di tengah-tengah anak-anak hari ini yang juga salah satu korban tsunami dan juga anak-anak sekarang itu, karena pendidik merupakan salah satu sumber ilmu di samping buku-buku yang lain. Maka dari itu saya memilih hari ini menjadi pendidik, dan hari ini saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi sudah 9 tahun menjadi kepala sekolah, dan kita buat program strategis khususnya di bidang kebencanaan hari ini di SMA 1 Lok Nga. Okay. Mungkin Ibu nak bagi sedikit lebih lanjut berkaitan dengan sustainability pendidikan Aceh yang berkaitan dengan bagaimana aman bencana itu.
Ya, alhamdulillah SMA 1 Longa itu ada suatu program namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Namun kita buatkan suatu kemas salah satu topik itu sigap hadapi bencana di SMA 1 Longa. Nah, program ini tidak terlepas dari histori sekolah di mana SMA 1 Longa pernah mengalami kehancuran total 20 tahun silam itu pada tanggal 26 Desember 2004. Dan juga hari ini pemerintah mengharapkan dia lakukannya transformasi pendidikan melalui kurikulum, yaitu menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif. Nah, aman di sini salah satunya aman dari bencana. Dan hari ini juga maka dari itu peran sekolah sangat penting untuk itu, di mana kita tahu bahwa peserta didik hari ini 8 jam dari masa waktu mereka 24 jam itu berada di satuan pendidikan. Sehingga artinya ada peran sekolah sangat penting karena sewaktu-waktu bencana bisa terjadi ketika proses pembelajaran. Di samping itu juga ada aturan hari ini dari pemerintah nomor 033 tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan juga begitu pentingnya Satuan Pendidikan Aman Bencana hari ini karena peserta didik yang bersekolah di SMA 1 Longa merupakan peserta didik yang kelahirannya di atas 2004, sehingga kami tidak ingin mereka lupa dan mereka harus ada budaya siaga di sini, budaya aman bencana pada diri mereka, sehingga terbentuklah budaya aman, budaya siaga dan budaya pencegahan risiko, sehingga pencegahan dan penanggulangan bencana bisa dilakukan secara mandiri dan mereka bisa lakukan evakuasi mandiri dan sebagainya. Adakah generasi pelajar baru hari ini yang pasca tsunami, mereka tidak melalui tsunami, adakah mereka ada apresiasi tentang bencana itu? Ya, ini terbukti hari ini sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Mercy Malaysia berkolaborasi dengan SMA 1 Longan dan juga masyarakat serta sekolah-sekolah sekitar dari tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Inilah bentuk daripada apresiasi mereka. Bagaimana generasi muda hari ini menavigasi perubahan pasca tsunami. Apa harus mereka lakukan? Mereka bisa lakukan berbagai macam. Setidaknya tidak hanya di intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler, juga mereka bisa melakukan kampanye-kampanye yang seperti kita tampilkan hari ini. Ada karya-karya yang mereka lakukan dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Misalnya SMA 1 Longa hari ini mengikutkan anaknya pada kegiatan Mercy Malaysia, mereka banyak mendapatkan nominasi-nominasi. Ini membuktikan bahwa pembelajaran yang sifatnya digital salah satunya dan juga pembelajaran lain-lainnya itu bisa berdampak dari karya-karya mereka, sehingga mereka bisa tahu dan bisa menavigasi perubahan pasca tsunami ini. Saya kira begitu. Ya, akhir sekali Ibu, adakah ini menjadi contoh kepada pada dunia dan juga global bahawa masyarakat Aceh bangkit segera dan mereka tidak mandang ke belakang, mereka mahu menjadi contoh bahawa mereka menjadi masyarakat berdaya tahan, dan apa yang dilakukan di sini akan dikongsikan di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, Ibu? Ya, terima kasih. Jadi dengan hari ini kami mengimplementasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi apa yang kami lakukannya itu harus bisa kita imbaskan, kita bagian praktik baik. Tapi alhamdulillah sejak 2022 hari ini kita melakukan kegiatan ini secara konsisten seperti disampaikan oleh anak didik kita tadi, bahwa setiap tanggal 26 setiap bulannya kita melakukan ada simulasi rutin dan sebagainya. Nah, akibat kita lakukan konsistensi dan kita integrasikan ke dalam kurikulum sekolah, hari ini dunia hadir ke sini. Di November yang lalu UNESCO hadir ke sini dan beberapa media-media dunia hari ini datang ke SMA 1 Longa, sehingga ini bagian dari pengkongsian kita, kita mengimbaskan apa kita lakukan, tidak hanya di media massa, media cetak, dan juga TVRI nasional juga hadir ke sini. Dan alhamdulillah hari ini kami diinterview oleh Asro Awani dari Malaysia. Terima kasih. Insya Allah kita akan terus mengkampanyekan apa kita lakukan secara mandiri ini. Terima kasih.